Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Sebelum kita memulai pertemuan pada materi ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini masuk semua? Ya. Sebelum kita memasuki materi baru pada hari ini, kita flashback dulu. Kita mengulas materi yang telah lalu. Minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Makanan halal. Makanan halal. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengkonsumsi makanan halal sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu sekalian. Nah, selain itu kemarin kan juga udah dijelaskan tuh bahwa halal itu mencakup 3 hal. Ada yang masih ingat? Ada. Ya, apa aja? Ayo. Halal karena zatnya. Halal karena cara mengonsumsikannya. Halal karena cara mengolahnya. Ya, makanan halal itu harus meliputi 3 hal ya. Yang pertama adalah halal karena zatnya. Jadi di dalam Al-Quran tersebut, makanan tersebut benar-benar halal. Tidak ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut. Contohnya seperti susu, telur, seperti itu. Terus yang kedua adalah halal karena cara mendapatkannya. Jadi makanan yang halal itu didapatkan dengan cara yang baik pula. Kalau makanan halal didapatkan dengan cara mencuri, maka makanan tersebut akan berubah menjadi haram. Yang ketiga, halal karena cara mengolahnya. Jadi seperti telur tersebut kalau diolah dengan cara yang halal, maka akan halal. Tetapi bila cara mengolahnya tercampur dengan minyak babi umpamanya, maka makanan tersebut akan berubah menjadi haram. Lalu apa sih pentingnya kita itu mengkonsumsi makanan halal? Kenapa kok kita itu harus mempelajari terkait bab makanan halal? Yang pertama, supaya menghindarkan diri kita dari penyakit, tubuh kita akan sehat. Seperti menurut beberapa penelitian ya, bahwa makanan haram contohnya adalah darah umpamanya. Darah itu kan mengandung banyak sekali bakteri. Apabila kita mengkonsumsi dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan terkena penyakit. Yang kedua, supaya meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya menjaga akhlak kita. Makanan yang kita konsumsi itu akan masuk ke dalam tubuh kita, akan menjadi sumber tenaga bagi kita. Jika makanan itu halal, maka akan menumbuhkan energi yang positif. Yang keempat, supaya menjaga kekhusyukan sholat. Salah satu syarat sholat itu kan berakal, yang artinya tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Oleh sebab itu, kita itu harus mengkonsumsi makanan yang halal, supaya sholat kita diterima oleh Allah. Yang kelima adalah mendatangkan rezeki yang baik. Saat kita memakan makanan yang halal dan diperoleh dengan cara yang baik, maka keesokan harinya kita juga akan demikian, mencari makanan yang halal dan mencarinya dengan cara yang baik pula. Selain itu, Allah juga senantiasa menjamin bagi hambanya yang senantiasa sabar dan beriman dengan dicukupkan rezekinya selama di dunia. Nah, kalian sudah paham semua kan terkait makanan halal itu? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Langsung saja, pada hari ini kita akan membahas tentang materi menyolatkan jenazah. Apa sih menyolatkan jenazah itu? Menyolatkan jenazah itu adalah mendoakan, memintakan ampun, memohonkan syafaat agar jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini ada yang pernah menyolatkan jenazah? Ayo, Bu. Ya, gimana? Gimana? Terdiri dari 3 sahu. Iya, sholat jenazah itu terdiri dari 3 saf. Kebanyakan memang begitu ya. Kenapa? Karena di sini coba dibuka ya bukunya halaman 26. Dibuka itu. Dalam hadis tersebut, hadis riwayat Qomsah kecuali Nasai itu dijelaskan ya, ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatu minal muslimina yabluguna ayyakunu
illa ghufira lahu. Artinya orang mukmin yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh sekelompok muslim sampai 3 shaf, niscaya akan diampuni dosanya. Oleh sebab itu kenapa kok salat jenazah itu kebanyakan terdiri dari 3 shaf? Ya karena itu tadi, semoga dosanya si yang meninggal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tahu jadi kenapa kok 3 shaf? Sudah? Belum. Yaitu tadi karena supaya dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya materi selanjutnya. Terkait hukum melaksanakannya. Hukum melaksanakan sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Yang artinya jika sudah ada sekelompok orang yang menyolatkan jenazah tersebut, maka kita gugur kewajiban kita. Kita tidak berdosa jika kita tidak menyolatkannya. Tetapi jika tidak ada orang sama sekali yang menyolatkan jenazah dan kita tidak mau menyolatkannya, maka kita juga akan ikut berdosa. Lalu syarat-syarat sholat jenazah. Dalam syarat-syarat sholat jenazah itu sama seperti dalam syarat-syarat sholat fardu. Yang membedakannya itu adalah waktu pelaksanaannya. Jadi karena sholat jenazah itu adalah sholat yang ada dikarenakan sebab. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Perhatikan saya baik-baik ya. Tata cara pelaksanaannya. Yang pertama kita adalah niat. Jika jenazahnya laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati ma'luman lillahi ta'ala. Dan jika jenazahnya perempuan, maka niatnya adalah usolli ala hadil mayyitati arba'at takbirati fardhu kifayati ma'luman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir pertama ya. Takbir pertama kita itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, Allahu akbar, kita membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga kita mendoakan si mayat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akarim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kemudian takbir keempat, Allahu akbar, kita mendoakan si mayat juga. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Setelah itu langsung salam ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya tata cara pelaksanaannya. Jadi seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Jadi sudah paham ya. Terkait sholat jenazah di sini ada poin-poin pentingnya ya. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwa sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang artinya itu tadi, jika sudah ada sekelompok orang yang melaksanakannya maka gugur kewajiban kita. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya sama sekali, maka kita juga ikut berdosa. Lalu kalau jenazahnya laki-laki, di mana letak imam atau posisi imam? Jika jenazahnya laki-laki, posisi imam itu sejajar dengan kepala jenazah. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam itu sejajar dengan pinggang dari jenazah tersebut. Nah, syarat-syarat dari sholat jenazah itu sama dengan syarat-syarat dalam sholat fardu. Yang membedakannya yaitu waktu pelaksanaannya itu tadi, karena sholat jenazah itu adalah sholat yang ada dikarenakan sebab. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Evaluasi kegiatan pada hari ini kita praktek ya. Kalau kalian sudah paham semua, kita praktek untuk mengevaluasi kegiatan pada hari ini, yaitu praktek sholat jenazah. Satu aja. Ayo siapa? Kamu ya. Ya. Jenazahnya kita umpama jenazahnya laki-laki. Ala badal mayyiti adba'a takbirati ma'muman lillahi ta'ala. Takbir pertama, Allahu Akbar. membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung takbir kedua. Allahu Akbar. Membaca salawat Nabi. Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Mendoakan si mayat. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wa'sih maqalahu. Takbir keempat. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Langsung salam. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, anak-anak tadi kan sudah dijelaskan tuh gimana cara pelaksanaan sholat jenazah, tata caranya juga sudah dijelaskan. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak. Untuk minggu depan tugas ya untuk kalian minggu depan praktek sholat jenazah, dihafalkan ya bacaannya, tata cara pelaksanaannya juga harus benar ya. Siap? Oke. Kenapa sih kita itu harus mempelajari materi terkait sholat jenazah dan juga mempraktekannya? Karena sholat jenazah itu mempunyai keutamaan ya. Yang salah satu keutamaannya itu sebagaimana hadis Nabi itu, barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengiringnya ke pemakaman, dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 qiraat. Dan barang siapa ikut melaksanakan sholat jenazah dan mengiringnya sampai ke pemakaman, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar 2 qiraat. Apa sih 2 qiraat itu? Yaitu Nabi menjawab, yang terkecil diantaranya semisal gunung Uhud. Jadi kalau kalian ikut menyelenggarakan sholat jenazah dan juga mengantarnya sampai ke pemakaman, maka kalian akan mendapatkan pahala sebesar 2 qiraat, yaitu senilai besarnya gunung Uhud. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.